Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas dan Mbak Soleh Solehah, santri kelas 9 Leader School SMP Integral Hidayatullah. Semoga Allah melimpahkan nikmat sehat untuk kita semuanya istiqomah beribadah dan belajar. Pada kesempatan kali ini Ustadz Rahmat akan mengajak Mas dan Mbak belajar menyelidiki sifat grafik fungsi kuadrat. Bagaimana sifat grafik fungsi kuadrat ini akan kita pilih menjadi 3. 1. Menentukan sifat fungsi kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 berdasarkan nilai A. Berdasarkan nilai A, jika A-nya lebih besar dari 0, maka nilai ekstrimnya minimum dan grafiknya parabola terbuka ke atas. Ya, kalau A kurang dari 0, nilai ekstrimnya maksimum dan grafik parabolanya terbuka ke atas. Seperti ini. Jika A lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas. Nah, seperti ini. Ya, grafiknya terbuka ke atas. Berarti ini namanya titik nilai maksimum, nilai optimum. Ekstrim itu sama dengan optimum, ya. Ekstrim sama dengan optimum. Optimumnya berarti apa? Minimum, karena di bawah. Berbentuk apa ini? Ya, di bawah ya, seperti lembah begitu ya. Nah, berikutnya kalau A-nya kurang dari 0, maka grafiknya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini tadi berarti grafiknya apa? Terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Nilai optimumnya adalah nilai optimumnya minimum, berarti minimum di bawah. Sedangkan yang ini grafiknya apa? Terbuka ke bawah. Sedangkan nilai optimumnya atau nilai ekstremnya, nilai ekstrem atau optimumnya itu adalah nilai di atas. Nilai apa ini? Maksimum, ya. Jadi bedanya seperti itu, mudah. Nilainya berarti maksimum. Begitu mudah, insya Allah nanti kalau sudah sampai contoh soal lebih paham. Selanjutnya yang nomor 2, menentukan sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai C. Nah, ini mudah. Kalau C-nya lebih dari 0, ya, C-nya lebih dari 0, maka grafiknya memotong sumbu Y positif. Ingat, lebih besar dari 0, Y-nya positif. Nah, maka dituliskannya seperti ini. Ya, karena C-nya positif lebih dari 0. Oh ya, maksud C lebih dari 0 adalah ini bisa dibaca C-nya positif gitu ya. Boleh dibaca positif begitu. C-nya positif, maka grafiknya memotong sumbu Y positif. Berarti seperti ini. Kan tadi ada 2 kemungkinan. Ya, misalnya seperti ini ya. Nah, terbukanya ke bawah atau seperti ini. Nah, memotongnya sumbu. Nah, begitu ya. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau C-nya sama dengan 0, grafiknya memotong sumbu Y di 0,0. Seperti ini gambarnya. Nih, misal. Seperti ini. Nah. Maaf, salah. Ya, maaf. Kita ulang gambarnya yang tepat. Gambarnya yang tepat. Misalnya seperti ini gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ya, atau seperti ini. Nah, hanya memotong sumbu, ini sumbu X, ini sumbu Y, hanya memotong sumbu X dan memotong sumbu Y di 0,0. Perhatikan bedanya. Kalau tadi ini adalah sumbu Y ya, ini adalah sumbu X. Kalau C-nya lebih dari 0, memotong sumbu Y positif. Kalau C-nya sama dengan 0, memotong sumbu Y di 0,0. Kalau C-nya kurang dari 0, memotong sumbu Y negatif. Seperti apa gambarnya? Seperti ini. Nah,
Contoh. Nah, seperti ini di sini ya. Ini X, ini Y, sumbu X, sumbu Y. Memotongnya di Y negatif. Atau seperti ini. Misal. Tuh. Nah, memotongnya di sumbu Y. Memotongnya di sumbu Y negatif. Seperti itu ya. Nah, jadi ini yang diperhatikan, yang ini memotong sumbu Y-nya di mana. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3, jika D waktu itu adalah diskriminan. Diskriminan diperoleh dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Ya, rumusnya ini. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kalau D-nya lebih dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu X di 2 titik. Maka seperti ini gambarnya. Nih, ini sumbu X, ini sumbu Y, maka grafik parabolanya sketsanya kira-kira seperti ini. Nah, memotong sumbu Y di 2 titik atau seperti ini misalnya. Banyak kemungkinan, yang penting memotong sumbu X-nya di 2 titik seperti ini misal. Nah, tuh kan, memotong sumbu X di 2 titik. Sekarang kalau D-nya sama dengan 0, maka parabola memotong sumbu X di 1 titik. Gambarnya seperti apa? Seperti ini misalnya. Nih. Nah, memotongnya hanya di 1 titik di sini. Atau banyak ya. Yang penting memotong sumbu X-nya hanya di 1 titik. Misal seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Misal seperti ini kan? Ya. Atau di sini misal. Nah, boleh. Yang penting memotong sumbu Y, memotong sumbu X di 1 titik. Sekarang kalau D kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, kemungkinannya seperti apa? Tidak memotong maupun menyinggung sumbu X, tidak memotong dimanapun. Ya, maka seperti apa gambarnya? Seperti ini ya. Maka gambarnya itu kalau digambar tuh gantung seperti ini. Nah, ini namanya seluruhnya di atas sumbu X. Namanya ini definite positif. Nanti Mas dan Mbak akan paham ini definite positif. Atau seperti ini. Ini kan nggak ada titik potongnya dengan sumbu X kan? Maka ini namanya definite negatif. Apa definite negatif? Seluruh nilai Y-nya seluruhnya negatif. Ya, sembarang nilai X di sini nilai Y-nya selalu negatif, selalu di bawah. Misalnya ini misalnya di 4, misalnya di sini ternyata negatif 1 Y-nya gitu ya. Selanjutnya yang nomor 3, menentukan sifat fungsi kuadrat AX kuadrat ditambah BI ditambah C sama dengan 0 berdasarkan nilai B dan A. Berdasarkan nilai B, maka sifat grafiknya ditentukan dulu dari nilai AB-nya, yaitu jika AB-nya lebih dari 0, maka titik baliknya terletak di kiri sumbu Y. Seperti ini caranya. Jadi seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Nah, titik baliknya di sebelah kiri sumbu Y. Bisa seperti ini ya. Yang penting titik baliknya di sebelah kiri sumbu Y gitu ya. Ini kan? Nah, ini Y. Nah, berarti apa di sini maksudnya? AB-nya positif apa negatif? Di sini positif. Nah, ini yang kebalikannya. Ustadz Rahmat ulang tadi. Kalau A-nya lebih dari 0, maka grafiknya A lebih dari 0 ini apa? Positif ya. Positif itu maka terbuka ke atas gitu ya. Atas itu ya identik dengan positif gitu ya, sama ya. Kalau A kurang dari 0 ya berarti apa? Terbuka ke bawah, negatif. Nah, sekarang tadi kalau C-nya lebih dari 0 yang sebelumnya atau C-nya positif, maka apa? C-nya positif tadi. C-nya positif. Memotong sumbu Y
positif. Ini ya, Y, ini X. Nah, kan begitu. Memotong sumbu Y positif. Memotong sumbu Y positif. Nah, ini positif juga identik dengan positif. Sama ya, perhatikan. Positif, positif gitu ya. Kalau D lebih dari 0, maka tadi apa? Grafiknya memotong sumbu X di dua titik gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu X, ini sumbu Y misalnya, ya kan? Jadi dua titik seperti ini. Nah, jadi seperti, tapi kalau yang ini kebalikannya. Kalau AB-nya, kalau titik optimumnya ini atau titik ekstrim tadi, atau titik optimum ekstrim, titik apa tadi? Balik. Kalau titik baliknya itu di sebelah kiri sumbu Y, maka ini AB-nya malah positif. Maksudnya begini, kiri gitu ya. Kiri ya, bayangan kita kan kalau kiri negatif, tapi di sini positif. AB-nya positif gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti ini bisa kita selidiki nih seperti ini. Nah, baik, di sini kan AB-nya positif, ternyata di sini terbuka kemana ini A-nya? A-nya terbuka ke bawah, berarti kurvanya terbuka ke bawah, berarti A-nya apa dia? A-nya berarti apa? Terbuka ke bawah. A-nya negatif. Kalau A-nya negatif, perhatikan di sini. A dikali B-nya di sini, A dikali B-nya positif, A-nya negatif. Negatif kali B kok sama dengan positif, gitu ya. Maka B-nya negatif apa positif ini? Negatif. Berarti di sini untuk kurva ini B-nya negatif. Mudah ya cara menyelidikinya. Nah, berikutnya contoh yang kedua. Kalau titik optimumnya di sebelah kanan sumbu Y, sebelah kanan sumbu Y, maka di sini nih, di sebelah kanan sumbu Y, misal seperti ini ya. Tuh, titik optimumnya di sebelah kanan sumbu Y. Bayangan kita kalau kanan itu kan bayangannya positif ya. Nah, berarti AB-nya bayangan kita tadinya positif, tapi salah, malah kebalikannya maksudnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan ini apa namanya sinkron ya, sinkron. Kalau yang ini tidak, AB-nya berarti negatif gitu bayangannya gitu ya. Seperti ini berarti di sini AB-nya negatif. Ternyata A-nya positif apa negatif ini? Terbuka ke atas berarti A-nya positif. Kalau AB-nya negatif, A-nya positif, ininya nanti sama dengan negatif ya. Berarti B-nya negatif atau positif? Negatif. Berarti di sini B-nya negatif. Mudah ya. Silahkan Mas nanti dan Mbak semuanya berlatih soal untuk menambah kepahaman. Selanjutnya ke contoh soal nomor 1 agar Mas dan Mbak tambah paham. Contoh soalnya demikian. Selidikilah nilai A, B, C, dan D dari fungsi kuadrat ini ya. Perhatikan yang A. Yang A, kurvanya terbuka ke bawah. Ini yang A dulu ya, yang A. Oh, di sini saja. A-nya kurvanya terbukanya ke bawah. Maka ini kalau terbuka ke bawah, maka apa? A-nya positif apa negatif? Terbuka ke bawah. A-nya negatif. Terus berikutnya, B-nya apa C-nya dulu ini? Boleh, terserah. Sekarang titik optimumnya di sebelah kanan apa kiri sumbu Y? Di kanan. Kanan apa? Sumbu Y. Maka AB-nya apa? AB-nya negatif atau positif? Negatif. Begitu ya. Karena sebelah kanan. Perhatikan tadi sebelumnya ya. AB-nya negatif kok di sini A-nya negatif. Berarti dari sini B-nya negatif apa positif? AB-nya negatif, A-nya negatif. Berarti B-nya positif. Mengapa? Ini ya.
A-nya negatif, AB-nya positif. AB-nya apa? AB-nya ini, AB kurang dari 0, AB-nya negatif. Berarti B-nya apa? Positif. Gitu caranya ya, pakai perkalian. Ulang, Ustaz Rahmat ulang. A-nya, A kali B-nya itu sama dengan positif. Kalau A-nya itu negatif, maka B-nya apa? A-nya negatif ya, bener ya. A-nya negatif, maka B-nya negatif. Berarti keliru ini ya. Berarti ini B-nya negatif. Ditulisnya kurang dari 0. Sekarang nilai C-nya. Nilai C-nya kita tentukan. Memotong sumbu Y positif apa negatif? Ini ya, di sini ya. Memotong sumbu Y positif, maka C-nya berarti apa? Positif. Sekarang D-nya kita selidiki dari mana? Titik potongnya dengan sumbu X. Ada berapa titik potong? Ada 2 titik potong dengan sumbu X. Maka D-nya positif apa negatif? Positif, betul. Maka disimpulkan yang A dari grafik ya, dari grafik diperoleh A-nya apa? A-nya itu adalah negatif, B-nya adalah negatif, C-nya adalah positif, D-nya adalah positif. Gampang ya. Sekarang yang B, mari dengan cara yang sama langsung ya. Terbuka ke atas apa ke bawah? Ya, baik, terbuka ke atas. Maka A-nya berarti apa? Positif, begitu. Terus titik optimumnya. Titik optimumnya sebelah kanan apa sebelah kiri? Di sebelah kiri sumbu Y, maka AB-nya apa berarti ini? AB-nya sebelah kiri loh ya. Berarti AB-nya positif. Ingat kebalikannya kalau Ustaz Rahmat mengetaraninya. A-nya negatif. Sedangkan AB-nya itu nanti positif. Berarti B-nya apa ini? A kali B supaya jadi positif. A-nya negatif, B-nya negatif. Berarti di sini diketahui apanya ini nanti. Maka B-nya negatif. Sekarang kita tentukan nilai C-nya dari mana? Memotong sumbu Y di mana? Positif apa negatif ini? Nah, memotong sumbu Y positif, maka C-nya apa? Positif. Sekarang D-nya memiliki 2 potong dengan sumbu apa ini? Dengan sumbu X. Berarti D-nya positif. Maka disimpulkan ini di sini dari grafik, maka diperoleh A-nya positif, B-nya berarti negatif, C-nya positif, D-nya D besar ya, kapital maaf bukan besar, D-nya positif. Mudah bukan? Nah, sekarang contoh yang kedua, perhatikan di sini. Nah, mudah kalau seperti ini. Mudah sekali ini contohnya ya. Manakah yang benar? Maaf. Manakah yang benar? Ini maksudnya dari grafik fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Manakah yang benar? Perhatikan, sangat mudah ini. Nanti kita tambahkan ya, tidak hanya A, C, dan D ya. Sekarang terbukanya ke atas apa ke bawah?
terbuka ke atas, maka I terbuka ke bawah, maka A-nya negatif. Berikutnya, memotong sumbu Y-nya negatif, berarti C-nya negatif. Gak apa-apa ya dari C ya, karena di soal ini C. Sekarang, memiliki titik potong dengan sumbu X tidak? Tidak memiliki titik potong dengan sumbu X, maka D-nya apa? Kurang dari 0 apa sama dengan 0? Kurang dari 0 ya. Definit apa ini? Negatif, namanya definit negatif. Terus selanjutnya nilai B-nya bisa kita tentukan? Bisa. Sekarang titik optimumnya di sebelah kanan apa sebelah kiri? Titik optimum di sebelah apa? Kanan. Berarti AB-nya apa? Sebelah kanan. Negatif. Kalau A-nya negatif, padahal dari sisi nanti sama dengan apa ini? Negatif ya, AB-nya ya. Berarti B-nya apa? Positif. Maka B-nya lebih dari 0. Jawabannya apa ini? A kurang dari 0, C kurang dari 0, D kurang dari 0. Bisa kita tambahkan dong di sini. B-nya lebih dari 0. Jawabannya yang mana? Yang D. Mudah bukan? Selanjutnya silakan Mas dan Mbak semuanya nanti mengerjakan Matsim 3.6. Sangat mudah. Hanya ada 3 soal ya. Terima kasih. Semangat untuk terus belajar. Semoga Allah melimpahkan nikmat ilmu dan kepahaman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.